Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Rabu 17 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-20. Hari ini adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Bacaan-bacaan liturgi pada hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Putra Sirak, bab 10 ayat 1 sampai 8. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, bab 2 ayat 13 sampai 17, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 22 ayat 15 sampai 21. Bacaan-bacaan liturgi hari ini mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana rasa syukur yang kita lambungkan kepada Tuhan dan bagaimana kita sebagai warga negara bangsa ini mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita, oleh masyarakat negara kita di tahun-tahun yang lalu sebelum kemerdekaan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan di sana bahwa atas berkat rahmat Allah kemerdekaan itu diraih. Jelas sekali dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 terungkap keyakinan orang-orang Indonesia bahwa kemerdekaan yang dirayakan hari ini, tahun ke-77, adalah pertama, rahmat Tuhan. Dan yang kedua, buah perjuangan yang berdarah-darah dari orang Indonesia sendiri, para pahlawan bangsa. Karena itu, hemat saya, pada hari ini adalah momen kesempatan yang paling baik. Kita semua, saya dan Anda, sebagai orang beragama, lebih lagi sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kita mau merefleksikan sedikit bagaimana rasa syukur kita atas kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Rasa syukur kita sebagai orang beriman, sebagai orang beragama. Dan bagaimana juga rasa syukur kita sebagai warga masyarakat yang hari ini menikmati kemerdekaan itu. Bagaimana kita mengisinya. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam konteks itu, maka tepat sekali bacaan Injil hari ini mengajak kita sekalian untuk melihat bagaimana diri kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kewajiban-kewajiban, bagaimana hidup kita, apa yang sudah kita lakukan sebagai orang yang beriman di hadapan Tuhan, apa yang sudah kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada bangsa dan tanah air kita. Dan di sisi lain,
melalui bacaan pertama dan bacaan yang kedua. Kita juga diajak untuk kembali melihat secara khusus diri kita sebagai warga masyarakat. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengajak kita merefleksikan dua sisi kehidupan kita sebagai orang percaya dan sebagai warga masyarakat. Kata-kata Yesus yang terkenal, berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kaisar dalam tanda petik bisa kita pahami dalam konteks kita permenungan hari ini pada hari raya kemerdekaan negara dan tanah air kita. Kita sejajarkan dengan pemerintahan yang sah. Mereka yang diberi kewenangan, kekuasaan, mereka yang diberi kepercayaan untuk mengarahkan hidup seluruh warga masyarakat Indonesia. Hidup yang mengarah kepada pembangunan bangsa dan tanah air untuk meraih kesejahteraan warga masyarakat. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh negara ini yang termuat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Saudari dan saudara yang terkasih, demikian juga dalam bacaan yang pertama, secara khusus Putra Sirat mengajak kita yang diberi kepercayaan, memangku jabatan, yang diberi kepercayaan, memegang kekuasaan, sejauh mana kita telah mengabdikan diri kita untuk kesejahteraan masyarakat. Dan sejauh mana kita sebagai warga masyarakat mentaati mereka yang diberi kepercayaan untuk membimbing kita dalam struktur kepemerintahan itu. Ditegaskan lagi dalam bacaan yang kedua, dalam surat pertama Rasul Petrus. Rasul Petrus menegaskan supaya setiap warga masyarakat mesti melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat, melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap kepemerintahan yang ada, yang mendampingi dan mengayomi mereka. Dan lebih lagi, Rasul Petrus menegaskan untuk jangan mempergunakan kemerdekaan untuk hal-hal yang tidak baik, yang merusak kehidupan bermasyarakat. Saudari dan saudara yang terkasih, sekali lagi, sangat tepat hari ini kita kembali merefleksikan diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa dan tanah air kita. Saya dan Anda sebagai orang beragama, sebagai orang beriman, agama apa saja, beriman apa saja, mari kita merefleksikan apa yang sudah kita berikan sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Dan sekaligus pada saat yang sama, sekali lagi saya menggarisbawahi, kita mesti merenungkan apa kontribusi kita, apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kalau dulu para pahlawan bangsa berdarah-darah merebut kemerdekaan dari para penjajah, sekarang kita mesti juga berjuang sekuat tenaga untuk mengisi kemerdekaan supaya cita-cita bangsa dan tanah air kita
masyarakat yang adil dan makmur bisa diraih. Jangan sampai kita menggunakan kemerdekaan ini untuk berhura-hura, bahkan lebih jelek lagi, untuk menghancurkan bangsa dan tanah air yang sudah kita raih, atau tepatnya yang sudah para pahlawan bangsa raih dengan penuh perjuangan. Semoga Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati.